Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan tema Perbuatlah Demikian. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita biasanya memperlakukan orang lain sesuai dengan bagaimana dia memperlakukan kita. Jika dia terlihat sombong, kita cenderung akan menjauhinya dan tidak terlalu peduli kepadanya. Dia juga begitu kok sama aku. Dan biasanya kita akan berlaku baik dengan mereka yang baik sama kita, yang sering senyum sama kita, yang sering menyapa kita, atau yang sering berbagi dengan kita. Bapak Ibu, hal seperti ini kelihatannya ya wajar saja, karena semua orang biasanya pasti akan lebih mudah untuk baik kepada orang yang baik kepadanya dan sebaliknya. Seekor anak anjing melewati rumah kaca dan memutuskan untuk singgah sebentar. Ketika anak anjing ini masuk ke rumah kaca itu, ia melihat ada beberapa anak anjing di sana, di dalam rumah itu. Wajah mereka semuanya galak dan cemberut. Anak anjing ini menjadi kesal dan kemudian menggonggong melihat anak-anak anjing lainnya di rumah kaca itu. Ternyata disambut juga dengan gonggongan yang tak kalah keras dari anak-anak anjing yang ada di situ. Anak anjing itu dengan kesal meninggalkan rumah kaca itu sambil berkata, aku tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Tak lama setelah anak anjing itu, seekor anak anjing lain melewati rumah kaca itu lagi dan juga memutuskan untuk singgah. Anak anjing yang kedua masuk dan mendapati juga ada beberapa anak anjing lainnya di dalam rumah kaca itu. Anak anjing itu senang sekali karena banyak teman. Dan anak-anak anjing di situ juga menyapanya dengan ramah, dengan ekor yang dikibas-kibaskan tanda senang. Bermain sebentar dengan anak-anak anjing lainnya, akhirnya anak anjing itu pergi dengan senang sambil berkata dalam hatinya, di sini menyenangkan, aku akan kembali lagi nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa kedua anak anjing itu melihat cerminan dirinya di rumah kaca. Anak anjing yang pertama melihat dirinya sendiri yang galak, begitu juga dengan anak anjing yang kedua melihat dirinya yang ramah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah sebabnya dikatakan dan diajarkan kepada kita untuk perbuat segala sesuatu yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita. Tanpa kita melihat apa yang harus atau apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Mungkin orang tersebut tidak melakukan apapun perbuatan baik untuk kita. Bahkan mungkin ada yang melakukan hal yang jahat sama kita. Tapi perintahnya jelas, untuk perbuatlah apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita. Bapak Ibu, jika kita sedang kesulitan, apa yang kita ingin orang perbuat? Memberi pertolongan ya. Maka jika ada orang yang sedang kesulitan, hendaknya kita memberi pertolongan. Jika kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu, apa yang kita ingin orang lain perbuat? Dimaafkan dan diterima kembali ya. Maka jika ada orang yang melakukan kesalahan, hendaklah kita memaafkan dan menerima kembali. Bapak Ibu yang terkasih, ini memang tidak mudah, tapi ini menunjukkan kita tinggal di dalam kasihnya Allah ketika kita mengasihi. Yohanes 15 ayat 9. Tuhan Yesus melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan dengan melakukan demikian kepada kita. Tuhan Yesus mau relasi yang telah rusak antara Allah dan manusia dipulihkan, agar terjadi juga pemulihan relasi-relasi yang rusak antar manusia. Caranya adalah mengasihi dan mengampuni. Dan Tuhan Yesus melakukannya. Ia mengasihi dan mengampuni kita. Ia ingin kita pun saling mengasihi. Dia ingin kita mengasihi sesama. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Inilah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37-40. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita belajar. Seperti Tuhan Yesus mengasihi, mari kita mengasihi Allah dan sesama dengan segala sesuatu yang kita ingin orang perbuat kepada kita. Perbuatlah demikian. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah perbuat bagi hidup kami. Dan kami juga
belajar bahwa Tuhan ingin kami melakukan apa yang kami ingin orang lain lakukan. Seringkali itu tidak mudah bagi kami, tapi firman Tuhan menguatkan kami dan juga Roh Kudus menolong kami, maka kami percaya kami juga mampu melakukannya. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami makin berkenan bagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.